Kita berdoa dan kita mengucap syukur buat hari yang baru ini. Kita masih izinkan Tuhan untuk kita datang kepadanya. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat kesempatan ini ya Tuhan. Kami boleh datang ke hadapan-Mu ya Bapa di surga. Dan hari ini kami akan belajar firman-Mu. Biarlah kiranya kebenaran firman-Mu menerangi hidup kami semua. Sehingga kami boleh bertumbuh dan berbuah dalam Engkau. Dan kami boleh mengenal Engkau semakin teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semua dan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah kiranya berurapan dari tempat yang maha tinggi mengalir dalam kehidupan hamba-Mu ya Bapa. Sehingga firman yang diberitakan Tuhan berasal daripada Tuhan. Kekuatan kuasa Kudus-Mu menyertai pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Kami berdoa, haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan. Pagi hari ini senang sekali kita bisa bersama-sama datang kembali di hadapan Tuhan. Walaupun kita dalam ibadah kita yang pada saat ini mungkin tidak seperti biasa. Karena kita beribadah dengan kondisi yang seperti ini, ada yang di rumah dan sebagainya. Tapi saya percaya dimanapun kita berada, dimanapun kita berkumpul, pasti Tuhan hadir. Sebab Dia berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namanya, maka di situ Dia hadir. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saya ingin mengajak kita semua belajar dari firman Tuhan, di mana di saat kita menghadapi setiap pergumulan hidup kita, apa sikap dan kehidupan kita, tindakan kita dalam hal itu. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk belajar dari firman Tuhan tentang bagaimana caranya kita menghadapi suatu pergumulan dan bagaimana supaya kita menang dalam pergumulan itu dan apa tujuan dibalik pergumulan yang kita alami ini. Kita akan belajar dari kitab Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang pertama yang berbunyi, saya akan bacakan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 dan kemudian ada beberapa ayat yang akan kita pelajari bersama-sama dan biarlah kiranya cerita firman Tuhan ini menjadi motivasi dan kekuatan kita. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan dengan judul Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah menyakiti kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak manusia akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di mana pada saat ini cerita ini menginspirasi kita, mudah-mudahan ini menguatkan iman kita sehingga kita semakin kuat di dalam Tuhan. Ada satu kisah yang sangat menarik dari pembacaan ini, di mana ada 2 orang bersaudara Maria dan Marta sedang menghadapi satu pergumulan, yaitu di mana saudara mereka yang bernama Lazarus itu sedang sakit. Bukan sakit biasa saudara-saudara, ini sakit yang begitu keras, sakit yang begitu parah sehingga akan menyebabkan kematian pada Lazarus. Satu hal yang mereka berkata kepada itu, satu-satunya harapan dan pertolongan yang mereka akan dapat hanya berasal daripada Tuhan. Karena mereka sadar bahwa pertolongan daripada Tuhan, ketika mereka menghadapi persoalan itu, mereka datang mengirim pesan kepada Yesus. Mereka sampaikan begini kepada Tuhan, Tuhan, orang yang Engkau kasihi itu sedang sakit. Mereka berpikir orang yang dikasihi Tuhan ketika Yesus mendengar kabar itu, mereka akan mendapat langsung jawab dari Tuhan dan Lazarus tidak akan mati. Tetapi justru sebaliknya saudara-saudaraku, mereka orang yang dikasihi Tuhan, mereka orang yang sudah berkorban buat Tuhan. Kalau kita baca di ayat yang sebelumnya, di situ dikatakan bahwa Maria itu orang yang pernah mengurapi Yesus. Kaki Yesus juga minyak mur, minyak yang begitu mahal. Artinya apa? Maria bukan hanya mengasihi Tuhan, tetapi dia juga berkorban sudah buat Tuhan, mengorbankan sesuatu yang berharga. Tetapi saudara-saudara, Tuhan izinkan mereka menghadapi pergumulan, yaitu di mana mereka harus menghadapi saudara mereka sedang sakit parah. Dan mereka sampai
sampaikan kepada Tuhan, Tuhan saudara, orang yang kau kasih sedang sakit parah. Mari, kalau saya katakan bahasa sederhananya, Tuhan tolong orang yang kau kasih dan sakit, dan engkau bisa menyembuhkan itu. Hanya engkau yang bisa menolong kami. Tetapi saudara-saudara, harapan Maria dan Marta akan pertolongan Tuhan ternyata tidak berhasil. Tidak mereka dapatkan. Mereka justru menghadapi kenyataan bahwa saudara mereka itu mati. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, mungkin akhir-akhir ini kondisi seperti yang kita hadapi saat ini saudara memaksa kita harus masuk dalam pergumulan. Kadang-kadang kita bertanya, mengapa Tuhan? Aku sudah mengiring Engkau begitu lama, aku sudah begitu mengasihi Engkau, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, memiliki persekutuan yang indah bersama dengan Engkau Tuhan. Tetapi mengapa aku Tuhan izinkan masuk dalam pergumulan ini? Saudara-saudaraku, saya mau katakan kepada kita semua bahwa pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi itu bukan karena Tuhan tidak mengasihi saudara, amin. Kalau saudara masuk dalam pergumulan di mana Tuhan izinkan itu pergumulan terjadi, itu bukan karena Tuhan meninggalkan saudara, tapi memang kadang-kadang di saat kita menghadapi pergumulan, kita berdoa seolah-olah Tuhan tidak ada, seolah-olah Tuhan itu tidak menjawab setiap kebutuhan kita. Saudara, mari kita belajar hari ini dari Maria dan Marta. Apa yang harus kita pelajari dari kehidupan mereka ketika mereka Tuhan izinkan masuk dalam pergumulan? Yang pertama, saudara-saudaraku, kita bergumul. Pergumulan yang kita hadapi itu akan terasa lebih berat ketika kita berdoa, meminta kepada Tuhan, tetapi seolah-olah Tuhan tidak mendengar doa kita. Mungkin saudara pada saat ini sedang menghadapi satu gelombang hidup, satu cobaan, dan saudara datang kepada Tuhan. Terus saudara berdoa, Tuhan, tolong aku menghadapi persoalan seperti ini. Mungkin saudara yang dulunya ekonomi saudara tidak susah-susah amat, makan minum saudara enak, apa yang kebutuhan hidup saudara tercukupi. Kondisi seperti ini, keadaan dunia seperti ini, mungkin ekonomi saudara jatuh. Dan kemudian saudara datang kepada Tuhan, Tuhan tolong pulihkan ekonomi itu. Saudara, kadang-kadang keadaan itu membuat ketika kita berdoa, justru kita hadapi bukan jawaban daripada Tuhan. Justru ekonomi kita semakin mensuruh, semakin mulai kehilangan pendapatan. Dulunya mungkin saudara sehat, tiba-tiba sakit, dan kemudian saudara berdoa kepada Tuhan. Ketika saudara berdoa minta kesembuhan kepada Tuhan, bukan justru kesembuhan saudara apa, justru sakit saudara semakin parah. Kadang-kadang kita bergumul, dan kemudian ketika kita bergumul berdoa kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak ada, seolah-olah Tuhan tidak menjawab doa kita. Saudara-saudaraku, hal itu terjadi di alami Maria dan Marta. Tetapi apa yang dilakukan Maria dan Marta, saudara-saudaraku? Orang yang bergumul, orang yang sudah mengasihi Tuhan, doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Oh, Tuhan membiarkan itu. Kalau kita baca di Alkitab ini dikatakan firman Tuhan di ayat yang ke-6, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ketika kita berdoa, Yesus seolah-olah membiarkan kita bergumul. Yesus seolah-olah membiarkan kita berteriak. Sama seperti Marta dan Maria, ketika mereka menyampaikan pesan kepada Yesus bahwa saudaranya sakit, Yesus bukan langsung serta-merta datang dan menolong, tetapi dia membiarkan itu, dan dia sengaja tinggal di situ selama 2 hari. Saudara-saudaraku, hal-hal seperti itu kadang-kadang Tuhan izinkan masuk. Oleh sebab itu Mazmur berkata, dia tuliskan, sekalipun aku masuk ke dalam lembah kekelaman, tetapi Tuhan tetap bersama dengan aku. Yang perlu kita miliki di saat kita merasa bahwa Tuhan tidak ada bersama-sama dengan kita, apa yang harus kita miliki? Yang harus kita miliki yang pertama, kita tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun seolah-olah Tuhan tidak ada bersama dengan kita. Amin. Kondisi seperti ini, saudara-saudara, dunia seperti ini, kita tidak bisa berpikir mencari pertolongan tempat lain. Mau cari kemana? Cari kepada manusia, mengandalkan manusia kata firman Tuhan. Kondisi seperti ini tidak bisa kita andalkan. Mengandalkan pengusaha juga sama, mengandalkan pemerintah, apalagi. Saudara, kita tidak bisa berharap banyak kepada manusia.
Tetapi kita harus percaya kepada Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan izinkan kau masuk dalam pergumulan itu. Mungkin saat ini kau diizinkan Tuhan masuk ke dalam pencobaan itu. Dan seolah-olah Tuhan tidak menyertai kau. Tetapi ingatlah saudara-saudaraku, percayalah kepada Tuhan. Ketika engkau masuk, Tuhan izinkan. Seolah-olah di dalam firman Tuhan yang kita masuk katakan, engkau masuk ke dalam lembah kekelaman sekalipun. Ingatlah, percaya dalam hatimu bahwa Tuhan tetap menyertai engkau. Amin. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan lari kepada Tuhan. Di saat engkau diizinkan Tuhan masuk dalam pergumulan, mungkin doa-doamu saat ini belum dijawab Tuhan. Mungkin harapanmu belum engkau dapatkan. Mungkin pergumulanmu belum terlepas dari kehidupanmu. Tetapi jangan sekali-kali tinggalkan Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Sekalipun seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan engkau, sesungguhnya Dia peduli dengan engkau. Itu yang pertama, saudara-saudara, harus kita lakukan. Di saat kita masuk dalam pergumulan itu, dan di saat Tuhan seolah-olah tidak peduli dengan kehidupan kita, maka yang harus kita miliki dalam kehidupan kita, kita tetap percaya bahwa Tuhanlah kekuatan kita, Tuhanlah sandaran kita, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Yang kedua, saudara-saudaraku, mengapa Tuhan izinkan masuk dalam pergumulan? Yang pertama tadi, bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi pergumulan itu. Yang kedua, mengapa Tuhan mengizinkan kita untuk masuk dalam pergumulan. Yang kedua, Bapak Ibu, kita baca dari yang 14 dari ke-15, di situ dikatakan demikian. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Iya, saya ulangi dari ayat ke-14. Karena itu Yesus berkata terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu belajar percaya. Sampai di sini saja. Saudara-saudaraku, Tuhan izinkan Lazarus mati. Ketika Lazarus mati, baru Tuhan pergi datang ke kampung Maria dan Marta yang bernama Betania. Satu pertanyaan bagi kita, mengapa Tuhan pada waktu itu tidak langsung datang waktu dia sakit? Tetapi di sini dia berkata begini, saudara-saudaraku, bahwa ketika Lazarus mati, dia berkata bahwa Yesus bersyukur. Sebab maksud dari pergumulan yang dihadapi Maria dan Marta itu, supaya apa? Supaya mendidik kita, supaya kita tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Mungkin saat ini saudara-saudaraku, engkau berkarir, karirmu tidak naik-naik, pangkat jabatanmu tidak naik-naik. Sekian tahun engkau berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku minta Tuhan posisiku baik. Aku minta posisi seperti ini, sesuai dengan pengabdianku yang selama ini aku lakukan. Tetapi seolah-olah Tuhan tidak menjawab semuanya itu. Seolah-olah tangan kamu dianaktirikan kalau dalam pekerjaanmu. Saudara-saudaraku, ingatlah, itu dikatakan firman Tuhan untuk mengajar engkau supaya engkau tetap percaya kepada Tuhan. Mungkin ketika saat ini ekonomimu semakin hari semakin merosot, engkau sudah percaya kepada Tuhan. Bayangkan kalau kita lihat saudara-saudara di dalam kitab Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai dengan 42, mereka keluarga ini keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang begitu welcome dengan ketika Tuhan datang, mereka sambut. Lazarus duduk bersama dengan Yesus, Maria duduk bersama dengan Yesus mendengar pengajaran, Marta menyediakan makanan, dijamu begitu baiknya Yesus. Tetapi ketika itu Yesus izinkan saudara mereka itu meninggal. Saudara-saudaraku, kadang-kadang dalam hal-hal seperti ini kita bertanya, kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Tetapi saudara, itulah keistimewaannya Tuhan. Justru di saat engkau masuk, Tuhan izinkan masuk dalam pergumulan. Di situ dikatakan firman Tuhan, tujuannya untuk mendidik supaya engkau belajar percaya kepada Tuhan. Mungkin kalau kita mendapatkan penghasilan yang baik-baik saja, mungkin ketika ekonomi kita baik-baik saja, karir kita baik-baik saja, dan lain sebagainya, mungkin kita tidak, ya saya percaya bukan kita tidak mengandalkan Tuhan, kita akan mengandalkan, tetapi kita mengandalkan Tuhan hanya biasa-biasa saja, karena kita merasa sudah enak-enak. Tetapi ketika kita masuk ke dalam satu pencobaan yang mungkin bagi kita tidak sanggup, yang mungkin bagi kita itu luar biasa berat yang kita hadapi, disitulah Tuhan izinkan. Bukan Tuhan tidak peduli, bukan Tuhan tidak bisa menolong kehidupan kita, bukan Tuhan tidak mengasihi saudara dan saya, Dia mengasihi. Tetapi tujuan daripada itu pada firman Tuhan, supaya kita dididiknya
percaya kepada Tuhan. Supaya kita semakin mengandalkan Tuhan. Jabatan pangkat saudara, pekerjaanmu, mungkin hari-hari ini engkau dulunya mungkin punya penghasilan yang pasti. Setiap bulan